Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, Ar-Rahim Al-Ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Aziz Al-Jabbar. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabuhu akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul layla wan nahar. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini, seminimal dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersalawat, kalau bersalam, semua kita bisa bersalam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Safwatullah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Bahkan dalam salat kita bersalam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu bagaimana dengan bersalawat? Ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kelak kita dapat syafaat darinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai Jumat hari ini salat sudah kita dirikan, zakat sudah kita tunaikan, pun Ramadan baru saja kita selesaikan, haji mungkin masih dalam antrian, itu namanya istiqamah dalam agama Allah. Tapi ketahuilah saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidaklah cukup kalau hanya membangun baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan secara spiritual. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang saleh secara individual, banyak orang yang saleh secara spiritual, tapi gagal dalam kesolehan sosial. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan untuk kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, tapi jangan lupa perbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, ada kelak orang di hari akhir dia bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih ada tempat meminta tolong, tapi yang diceritakan Nabi ini orang bangkrut di akhirat. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah, orang bangkrut nanti di akhirat itu orang yang ibadahnya super power di hadapan Allah. Karena kata Nabi, ya'ti bisalatin, orang bangkrut di akhirat itu salatnya hebat, 5 waktu terjaga, rawatibnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya, wa zakatin, dia berzakat, dia bersedekah, infaknya banyak, hibahnya banyak, wa siyamin, Ramadan dia berpuasa, puasa Daud dia kerjakan, ayyamul bait dia kerjakan, Senin Kamis dia puasa. Tapi kata Nabi dia bangkrut, muflis. Kenapa dia bangkrut?
karena dia tidak mampu membangun kesolehan sosial. Ibadahnya hebat di hadapan Allah, tapi lisannya liar mencaci, memfitnah, menggunjing orang. Lisannya bahkan mencaci dan menuduh orang, tangannya memukul orang, dia pernah memakan hak orang. Maka ternyata dalam hadis ini dijelaskan, kelak kita akan bertemu dengan orang yang pernah kita zalimi di dunia. Nanti dia akan meminta keadilan di hadapan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Maka saat itu Allah yang menghakimi seluruh ibadahnya, salatnya, zakatnya, puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi di atas muka bumi Allah. Karena masih banyak yang menuntut, sementara pahala ibadahnya hangus, ludes, habis. Maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi yang akan dipindahkan kepada dia. Inilah orang kriteria spiritualnya hebat, ritualnya hebat, dia soleh di hadapan Allah, tapi dia tidak mampu mendapatkan kesolehan sosial antar sesamanya hingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka diperjelas lagi oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang amat sangat sahih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi." Siapa yang di dunia ini pernah menganiayanya, pernah zalim kepada saudaranya, mungkin dasar kehormatan yang terganggu, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalannya hari ini, mintalah maaf hari ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermakna, artinya sebelum datang hari kiamat. Karena sesungguhnya kalau hari ini antar sesama belum mampu memaafkan, maka kelak akan menjadi pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan pertama lewat khutbah Jumat ini, andai aku dan engkau saudaraku pernah menzalimi orang lain, kalau dalam Ramadan kita diuji Allah, sanggupkah kaki kita lama tegak berdiri menunaikan qiyamul lail? Kita sanggup, maka bulan ini Allah uji pula kaki kita. Sanggup tak kaki kita melangkah ke tempat orang yang pernah kita zalimi? Kalau dulu dalam Ramadan kita diuji oleh Allah, lisan diuji, tidak boleh berucap yang tidak-tidak. Hari ini pun diuji Allah di bulan Syawal. Sanggupkah lisan kita mengucapkan kesalahan lalu meminta maaf kepada orang yang kita zalimi? Engkau tidak kecil karena meminta maaf, engkau tidak rendah hanya karena meminta maaf, engkau tetap besar dengan kebesaranmu. Justru kau tampak menjadi orang mulia karena berani meminta maaf kepada orang yang engkau zalimi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk aku dan engkau saudaraku yang pernah terzalimi, berat agaknya memaafkan kesalahan orang yang pernah mencemarkan nama baik ini, yang menyakiti hati ini. Maka andai berat agaknya memaafkan kesalahan orang, kalau hari ini engkau di kampungmu dizalimi, engkau dianiaya, engkau direndahkan, engkau dikucilkan di kampung halamanmu, berat engkau memaafkan mereka. Cobalah belajar dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir di kota Makkah, tapi Nabi itu dihina, disebut gila, disebut pendusta, disebut syair, penyihir, disebut syahir, dia penyihir, dia disebut kahin, dia disebut dukun. Bahkan puncaknya Nabi itu ketika berdakwah dilempar, bahkan terusir dari kampung halamannya. Tapi apa yang terjadi ketika Fathul Makkah? Nabi kembali ke kota kelahirannya membawa pasukan besar, membuat orang-orang ingkar di kota Makkah takut luar biasa. Apakah Nabi membalaskan dendam terhadap kezaliman yang dialaminya? Tidak. Apakah Rasulullah mencari Wahsy? Wahsy itu seseorang yang menombak paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib tepat di jantungnya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, telinganya digunting, hidungnya digunting, dijadikan liontin, tangannya dipotong, dadanya dibelah, bahkan jantung
jantung paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib itu dikunyah oleh Hindun saking murkanya kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mencari siapa yang membunuh Mus'ab bin Umair? Yang kedua, belah tangannya terpotong karena dia memegang bendera saat itu ketika perang. Rasulullah tidak mencari. Rasul membalaskah atas kezaliman saat itu? Ternyata Rasulullah tidak membalas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhabu, pergilah kalian semua, fa antum tulaqa." Kalian semua merdeka, kalian semua bebas. Hari ini tidak ada cercaan untuk kalian. Andai sulit memaafkan orang kampungmu, belajarlah memaafkan bagaimana Rasulullah mempunyai hati yang pemaaf kepada saudara-saudaranya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai aku dan engkau hari ini adalah seorang ayah yang sulit memaafkan kesalahan anak-anakmu, cobalah belajar dari kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya 12 anak. Di antara 12 anak yang paling dia cintai bernama Yusuf alaihi salam. Karena sejak kecil tampak cerdasnya, dari kecil sudah tampak rupawan orangnya. Maka saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Maka mereka membuat konstitusi bagaimana caranya agar Yusuf ini kita lenyapkan. Maka saudara Yusuf sepakat, mereka campakkan Nabi Yusuf itu ke dasar sumur. Lalu mereka menghadap kepada ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub bertanya, "Wahai anak-anakku, di mana adikmu Yusuf?" Apa jawaban saudara-saudara Yusuf? Yusuf sudah diterkam serigala. Mereka membawa baju yang dilumuri darah agar ayah mereka percaya. Sejak kehilangan Yusuf, Nabi Yakub itu menangis sampai-sampai Nabi Yakub itu mata beliau buta karena banyak menangis kehilangan anak yang paling dia cintai bernama Yusuf alaihi salam. Tapi puncaknya kedustaan itu akan datang juga masanya. Dia akan terbongkar juga sampai ke telinga Yakub bahwa Yusuf alaihi salam belumlah mati. Yusuf alaihi salam masih hidup. Justru dia jadi wakil penguasa, justru dia jadi bendahara negara. Dia sehat walafiat. Apa ucapan anak-anak Nabi Yakub kepada Yakub alaihi salam? Ya abana, wahai ayahanda kami, mohonkan ampunan Allah kepada kami. Inna kunna khati'in, karena kami bersalah, karena kami berdosa. Apa jawaban seorang ayah? Ayahnya tetap memaafkan kesalahan anaknya. Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohonkan ampunan dosa kalian kepada Tuhanku, karena Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Andai engkau seorang ayah sulit memaafkan kesalahan anakmu, belajarlah menjadi pemaaf seperti kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tapi andai Jumat hari ini ternyata aku dan engkau saudaraku adalah seorang anak yang pernah kecewa dengan ayah-ayahanda kita, ayah kita pernah mengecewakan kita, jangan berat hatimu memaafkan seorang ayah. Cobalah belajar, andai kau sulit memaafkan kesalahan mereka, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya ayah, ayahnya masyhur, dikenal orang, tapi beda akidah keyakinannya dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, menunjukkan jalan hidayah, tapi ayahnya malah membalas dengan kasar. Apa kata ayah Nabi Ibrahim alaihi salam? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhanku hai Ibrahim? Kata ayah Nabi Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjumannaka, akan kurajam engkau, akan kulempar engkau, wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian. Kata ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim itu ingkar, ayahnya kasar, ayahnya memaksa dan mengusir Nabi Ibrahim alaihi salam. Perhatikan jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam, salamun alaika,
Selamat berpisah duhai ayahandaku. Semoga salam keselamatan tercurah untukmu. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap mohonkan ampunan kepadamu, karena aku amat sangat dekat dengan Tuhanku. Ayahnya ingkar, ayahnya kasar, ayahnya memaksa, ayahnya mengusir, tapi tidak membuat Nabi Ibrahim kasar terhadap orang tuanya. Kalau hari ini engkau anak yang sulit memaafkan kesalahan ayahandamu, belajarlah menjadi pemaaf seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau andai sampai Jumat hari ini aku dan engkau adalah bersaudara, yang menzalimi bukan ayah, bukan anak, bukan orang kampung, justru yang menzalimi kita sampai hari ini adalah saudara kandung kita sendiri. Andai engkau sulit memaafkan kesalahan saudara kandungmu, belajarlah menjadi pemaaf seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dicampakkan saudaranya ke dasar sumur yang amat sangat tajam dan curam. Saat itu Nabi Yusuf ditemukan oleh para penjual, para pedagang. Dia diselamatkan para pedagang. Nabi Yusuf itu lalu dibeli oleh istana. Di dalam istana, karena Nabi Yusuf itu tampan luar biasa, maka dia difitnah oleh Zulaikha. Puncaknya karena fitnahan itu Nabi Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara orang-orang baru mengerti bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang ahli dalam takbir dan takwil mimpi, dan dia pakar dalam ekonomi. Maka puncak karir kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, dia menjadi wakil mutlak seorang raja di Mesir, sekaligus menjadi bendahara besar. Tahukah kita episode selanjutnya? Satu hari di puncak kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya yang dulu melemparkan dia ke dasar sumur datang menghadap. Apa sebab? Karena musim saat itu paciklik. Mereka tidak tahu mau meminta bantuan makanan untuk siapa, maka mereka menghadap raja di raja. Mereka tidak kenal kalau raja itu adalah Yusuf, adik yang mereka pernah buang ke dasar sumur. Tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Nabi Yusuf belum berucap apapun. Nabi Yusuf tetap membiarkan mereka sampai berulang ketiga kalinya mereka menghadap Yusuf. Disitulah Nabi Yusuf berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Ingatkah kalian apa yang pernah kalian kerjakan kepada Yusuf dan saudaranya? Saudara-saudara Yusuf saat itu bergetar sekujur tubuhnya. Mereka keringat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang raja tempat mereka meminta tolong bisa mengenal Yusuf? Bukankah Yusuf dulu mereka lempar ke dasar laut? Mereka ke dalam dasar sumur, berharap mereka Yusuf sudah menjadi tulang belulang. Mereka sambil berbisik kepada saudara-saudaranya, jangan-jangan Yusuf yang kita lempar ini adalah raja ini. Maka mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Yusuf, ainnaka la anta Yusuf? Wahai paduka raja, apakah engkau Yusuf? Maka Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf, ini saudaraku, sambil menunjuk adiknya bernama Binyamin. Saat itu saudaranya begitu pucat pasih mukanya. Mereka mengira mereka pasti akan dipancung, karena raja itu yang pernah mereka zalimi, raja itu yang dulu pernah mereka lempar ke dasar sumur. Mereka takut, paling tidak kita akan membusuk di dalam penjara. Mereka semakin takut ketika Nabi Yusuf turun dari istananya. Dia turun dari singgasananya, tapi dia turun bukan menyakiti saudaranya. Nabi Yusuf malah memeluk saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yawma. Wahai saudaraku, kata Nabi Yusuf, hari ini tidak ada cercaan untukmu, tidak ada cacian makian untukmu. Engkau tidak akan kuhinakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa huwa arhamur rahimin. Karena
Allah itu maha penyayang di antara para penyayang. Nabi Yusuf tetap memaafkan kesalahan saudara-saudara kandungnya. Maka ini yang menjadi pertanyaan besar dan pelajaran besar untuk kita. Kenapa Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudaranya yang amat sangat zalim kepadanya? Jawabannya, karena Nabi Yusuf memahami takdir kehidupan. Andai dulu Nabi Yusuf tidak dilemparkan saudaranya ke sumur, pedagang tidak akan menemukan Nabi Yusuf. Kalau pedagang tidak menemukan Nabi Yusuf tidak akan pernah dijual ke istana. Kalau di istana Nabi Yusuf tidak difitnah oleh Zulaikha, dia tidak akan pernah masuk penjara. Kalau dalam penjara dia tidak pernah masuk dalam penjara. Orang-orang tidak pernah tahu kalau Nabi Yusuf itu ahli takbir mimpi dan pakar ekonomi. Kalau orang tidak mengerti bahwa dia ahli takbir mimpi dan pakar ekonomi, Nabi Yusuf tidak akan pernah menjadi bendahara dalam satu negara. Maka ini yang dipahami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ringan hatinya untuk memaafkan ke saudara-saudaranya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan yang dapat kita petik lewat khutbah Jumat ini, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau balagat dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Kata Allah, andai engkau hambaku menghadapku dengan membawa dosa setinggi langit dosamu, tapi engkau mohonkan ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosamu. Wala ubali, aku tidak peduli dosamu setinggi langit. Kalau engkau menghadapku membawa dosa sepenuh bumi tapi tidak membawa kesyirikan, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka akan kuhampiri engkau, kata Allah, membawa ampunan sepenuh bumi pula. Betapa Allah Maha Pemaaf untuk hambanya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku? Mintalah maaf kepada saudara-saudaramu. Engkau tidak akan kecil karena meminta maaf. Untuk aku dan engkau yang pernah dizalimi, akhlak paling mulia dunia dan akhirat, kata Rasulullah, ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kita. Afsus salam, tebarkan salam kedamaian. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.